Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa keadaan Anda yang sekarang ini itu tidak berasal dari kelahiran Anda. Ketika Anda dilahirkan, itu semuanya adalah bayi mungil, yang polos, yang hidup tanpa banyak pikiran karena memang belum belajar berpikir. Tetapi kemudian ketika bertumbuh, Anda bertumbuh berdasarkan cara Anda dibesarkan. Anda mengikuti bimbingan orang tua, nilai-nilai yang diwariskan sejak Anda belum bisa berpikir. Lalu melalui peristiwa, bimbingan, melalui kejadian-kejadian, jadilah Anda seperti sekarang ini. Menurut penelitian, orang tua kita adalah orang yang baik tetapi terbatas. Dan karena itu cara mendidik kita juga sesuai dengan pengertian mereka. Kita bisa bereaksi baik atau tidak baik, tapi itulah yang terjadi dengan diri kita semua. Tidak sejak lahir kita menjadi seperti ini. Kalau Anda bahagia dan penuh sukacita dan syukur, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, Anda banyak khawatir, Anda banyak marah, Anda banyak kecewa, Anda banyak sakit hati, Anda bisa berubah. Anda tidak harus seperti ini. Bisa. Anda begini tidak sejak lahir. Itu sejak Anda dibesarkan oleh orang tua dan kemudian menyerap dan meyakini nilai-nilai yang Anda hayati dari apa yang diwariskan, apa yang diajarkan oleh orang tua maupun oleh masyarakat. Menurut penelitian, itu membuat kita tidak sepenuhnya bisa berbahagia. Karena kadang-kadang dikendalikan dan didorong oleh kecemasan, rasa takut, oleh kemarahan, oleh keinginan-keinginan yang tidak benar. Dan karena itu kita kemudian menjadi tidak bahagia. Bahkan sebelum melakukan apa-apa kita sudah tidak bahagia. Menurut penelitian 85% kita seperti itu. Lalu bagaimana supaya kita hidup lebih baik, penuh sukacita, syukur, dan bahagia, lebih ringan? Kita diminta untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Supaya kita tidak dibesarkan oleh firman orang tua, masyarakat, yang baik tetapi tidak semuanya baik. Tetapi untuk bisa dibesarkan oleh firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Hanya memang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan itu tidak mudah karena kita sudah lama dibesarkan dengan nilai-nilai dan cara hidup yang tertentu oleh keluarga kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau dibentuk oleh firman Tuhan, kita harus berani untuk sementara ini melepaskan dulu. Melepaskan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang sekarang ini belum sepenuhnya membuat kita bahagia. Nah, kalau kita sudah terbuka, lalu kita sering-sering menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian firman dan juga nilai-nilai yang disampaikan dalam firman Tuhan itu yang kemudian kita serap dan menjadi sumber kehidupan kita. Kalau tidak, kita memang agak sulit karena nilai-nilai firman Tuhan, kitab suci, dan nilai-nilai cara kita dibesarkan tidak selalu semuanya cocok. Misalnya, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Tapi banyak di antara kita takut karena cara kita dibesarkan membuat kita takut. Bisa jadi. Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi kemudian kita tidak bersukacita. Karena cara kita dibesarkan bertahun-tahun membuat kita tidak bersukacita. Bukan kesalahan orang tua, bukan kesalahan masyarakat.
Tetapi memang seperti itulah apa yang terjadi. Kalau kita hanya menyerap apa yang kita terima dari masyarakat maupun budaya maupun orang tua kita. Ada nilai-nilai yang lain yang lebih luhur, yang bisa membuat kita hidup dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam cinta kasih. Yaitu nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan itu. Maka mari kita membuka diri, terbuka seluas-luasnya, menerima firman Tuhan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak menggunakan data lama cara kita dibesarkan untuk menolaknya, entah sadar maupun tidak sadar. Nah, di sini titik kritisnya. Kita perlu menjadi lebih longgar dan kemudian melepaskan false belief yang kadang-kadang membuat kita tidak bahagia. Kalau kita sudah bahagia dengan nilai-nilai kita dibesarkan, it's okay. Tapi kebanyakan kita dibesarkan dan kemudian menyerap, mengimani, mempercayai nilai-nilai yang seringkali justru sadar atau tidak sadar membuat kita terbatas, tidak bahagia, tidak penuh syukur. Yang perlu kita kerjakan adalah kemudian menyerap nilai-nilai yang terdapat di dalam firman Tuhan. Yang pada dasarnya intinya adalah supaya kita terus-menerus bisa berbahagia, terus-menerus bisa hidup dalam rasa syukur, terus-menerus hidup di dalam cinta kasih, hidup lebih ringan, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita. Hanya memang diperlukan pertobatan. Pertobatan dalam arti mencoba berani melepaskan false belief yang membuat kita tidak bahagia. Berani melepaskan data lama dan kemudian mengandalkan kebijaksanaan kehidupan, kebijaksanaan Tuhan yang termuat di dalam firman-Nya. Maka kemudian kita bisa bertumbuh dan dibentuk bukan hanya oleh cara kita dibesarkan pada waktu kita di dalam keluarga dan masyarakat, tetapi juga kita dibesarkan oleh firman Tuhan, dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam firman-Nya. Tentu kemudian kita bisa hidup lebih bahagia, lebih penuh syukur, lebih juga ringan, dan lebih penuh dengan semangat, terbuka untuk terus-menerus menjadi sumber kedamaian dan cahaya bagi dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.